Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kami berada di Kabupaten Goa dalam rangka menyambut HUT Hikmah yang ke-87 tahun. Malam ini kita menggelar acara Hikmah Sikareba. Pada malam hari ini kami kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang akademisi, beliau adalah guru besar di bidang teknik sipil. Beliau punya pengalaman yang sudah malang melintang, ya, banyak berkiprah di dunia konstruksi di berbagai daerah. Tentu Bapak Ibu sekalian ingin mengenal beliau lebih jauh, bukan sekedar mengenal beliau secara pribadi, tetapi pikiran, gagasan, dan ide beliau akan disampaikan pada malam hari ini. Apa yang ingin disampaikan oleh beliau adalah kaitannya dengan kebencanaan yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia, wabil khusus yang terjadi di Kabupaten Nrekang. Bapak Ibu sekalian, penasaran dengan beliau? Beliau saya perkenalkan adalah Profesor Dr. Insinyur Rahman Jamaluddin MT. Beliau ini adalah guru besar dari Universitas Hasanuddin. Untuk selanjutnya, gimana kabar Pak Prof? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol santai saja ya. 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 Saya kira ada banyak hal yang bisa kita perbincangkan mengenai kebencanaan, baik itu yang terjadi secara global di dunia, di Indonesia, dan wabil khusus di Kabupaten Nrekang ya. Jadi kita tahu bahwa Kabupaten Nrekang ini adalah kabupaten yang memiliki gunung yang tertinggi di Sulawesi. Ya. Ini keistimewaan. Apa itu Pak? Gunung Latimojong. Oh, Gunung Latimojong. Nah, perlu diketahui bahwa hampir 80% dari wilayah Kabupaten Nrekang itu adalah daerah bukit dan pegunungan. Iya, betul. Tentu saja di dalam kaitannya dengan bencana yang banyak terjadi akhir-akhir ini, kita perlu untuk melihat secara lebih teknis lagi kenapa terjadi bencana dan kira-kira bagaimana melakukan perbaikan baik itu membangun infrastruktur maupun untuk mencegah terjadinya bencana berikut yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Kira-kira itu yang bisa kita berdiskusi mengenai kekhususan dari Nrekang sebagai daerah pegunungan ya. Itu banyak hal yang perlu kita perbincangkan. Baik. Pak Prof ini kan banyak bergerak di dunia konstruksi, ya, malang melintang, membantu daerah lain, ya. Yang tentu pengalaman-pengalaman di luar kan bisa dimanfaatkan untuk membangun kampung halamannya sendiri, ya. Sebelum itu Prof, saya ingin bernostalgia. Waktu masih kecil Prof di Malua kalau tidak salah Prof. Saya SD SMP di Malua. Di Malua. Nah, nanti SMA baru ke Makassar. Baik. Ini saya mau bertanya kaitannya dengan kebencanaan. Waktu masih di Malua, apakah memang waktu masih kecil, apakah proses kebencanaan itu memang sering terjadi di Nrekang? Atau bagaimana, Prof? Selama saya masih masa kanak-kanak, sering juga terjadi. Ada banjir juga. Tetapi intensitas dari kebencanaan ini akhir-akhir ini jauh lebih meningkat dibandingkan yang dulu. Mungkin karena ada perubahan dari rona alam, baik untuk kepentingan membangun infrastruktur seperti infrastruktur jalan, maupun memanfaatkan lahan-lahan pertanian yang ada untuk petani menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan hidup daripada masyarakat di Nrekang yang notabene hampir 90% adalah petani. Betul ya. Berarti sejak awal memang proses bencana sudah pernah terjadi atau memang sudah terjadi, cuman intensitasnya mungkin tidak seperti yang saat ini. Ya, baik Prof.
kira-kira karena ini kan terjadinya hampir setiap musim hujan ya, bencana banjir, longsor. Tapi kalau musim kemarau bencana kekeringan, Prof. Ya. Ya. Nah, bagaimana Prof kira-kira sebagai seorang akademisi melihat itu, kira-kira apa sih solusi-solusi yang mungkin bisa dilakukan lah begitu dalam rangka meminimalisir terjadinya bencana tersebut. Kalau mengakhiri kan tidak mungkin, tapi kira-kira bagaimana minimalkan? Bisa meminimalkan. Ya, gimana kira-kira Prof dari pendekatan mungkin Prof melihat dari segi konstruksi, melihat dari segi pertanian yang dilakukan masyarakat dan hutan kita gimana sekarang ini, Prof? Saya kira kalau kita bencana yang paling sering terjadi di wilayah Kabupaten Rengkang, tentu saja terkait dengan karakteristik geografi, kemudian karakteristik daripada tanah dan batuan yang ada di Kabupaten Rengkang. Kita tahu bahwa yang paling terkenal akhir ini hampir setiap hari ada kemacetan di sekitar antara Nrekang dan Cake. Kita kenal ada beberapa titik-titik longsor yang sekarang ini lagi benahi, tapi tentu saja membutuhkan waktu. Nah, kejadian seperti ini sangat dipengaruhi oleh kondisi daripada pengaruh alam. Nah, tentu kalau kita berbicara longsor, maka longsor itu akan terjadi pada saat terjadi musim hujan. Nah, pada akhir ini di wilayah Kabupaten Nrekang dan sekitarnya, baik itu karena kita berada di daerah pegunungan Latimojong, maka jika terjadi banjir hujan lebat yang pada bulan Mei sampai Juli terakhir itu April sampai dengan Mei itu terjadi intensitas hujan yang ekstrim dan durasinya sangat lama. Nah, akibat daripada durasi yang lama tentu saja akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara daya tahan tanah dan batuan dengan daya dorong akibat daripada adanya hujan yang lebat. Kita tahu bahwa kalau terjadi hujan ekstrim waktu lama, maka air akan terinfiltrasi ke dalam badan tanah dan batuan, sehingga daya dukung tanah, kita kenal dengan namanya ada kuat geser tanah yang menahan kelongsoran, baik itu lereng alami maupun lereng buatan, itu akan mengalami distabilitas akibat daya dorongnya yang besar, sementara kekuatan untuk menahan dorong itu menjadi kecil. Saya kira itu persoalannya. Jadi itu. Di samping itu ada juga hal-hal lain, terjadinya degradasi kekuatan geser tanah, baik itu pada lapisan tanah yang kita sebut topsoil maupun lapisan batuan akibat adanya infiltrasi air tadi. Sehingga mungkin karena adanya pembukaan lahan untuk pertanian yang mungkin sudah berlebihan, kita tahu bahwa lahan yang terbuka itu kemungkinannya akan menimbulkan ada aliran permukaan yang deras yang bisa menyebabkan adanya longsoran, baik itu di pinggir sungai maupun di badan lereng. Juga ada infiltrasi yang terjadi sehingga terjadi penurunan buat geser tanah dan beban pendorongnya besar. Itu kira-kira kunci daripada terjadi bencana longsor dimanapun terjadi, dan khusus untuk Nrekang. Kita tahu bahwa memang kita membangun baik itu infrastruktur maupun pertanian di daerah pegunungan. Dan itu akan sangat mempengaruhi keseimbangan antara air hujan dan ketahanan daripada atau daya dukung lahan yang ada. Saya kira itu kuncinya. Jadi berarti Prof beda pendekatannya di dalam melihat kebencanaan daerah pegunungan gitu, konstruksinya gitu, gimana menyelesaikan persoalan itu pada daerah pegunungan dengan daerah yang datar gitu, Prof. Karena itu tadi ada curah hujan, ada gesekan tadi tanah itu, ada longsor ini yang penting. Nah, saya lihat di Nrekang, ini kan kita bicara Nrekang, memang ada kalanya masyarakat bilang begini, Bro,
ini pengaruh apa ya, tidak ramah terhadap lingkungan dalam mengelola lahan pertaniannya. Tapi kan masyarakat kita kan hidup dari pertanian. Nah, kira-kira gimana solusi pertanian jalan, tetapi bencana bisa minimal dikurangi, Prof. Dari kacamata Prof sebagai seorang yang melihat dari segi gitu ya. Jadi tidak selalu kita bisa menyalahkan bahwa Betul. ada pembuka lahan yang berbeda, karena selama ini kan tidak pernah kita jumpai hujan ekstrim yang begitu lama yang terjadi pada bulan Mei yang lalu. Iya, ya. Dan daerah-daerah yang datar, Iya. kalau terjadi hujan ekstrim di hulu, katakanlah di daerah Pegunungan Latimojong, di mana di situ dikelilingi oleh 4 kabupaten, Iya, iya. yang ada itu ada Endrekang di bagian atas, kemudian di sebelah timur ada Luwu, ada Wajo, kemudian ada Sidrap. Sidrap, ya. Nah, daerah-daerah yang rata, umumnya dampak yang dirasakan adalah adanya banjir bandang yang membawa air dan lumpur. Lumpur, ya. Sedangkan di daerah pegunungan, baik itu di daerah Luwu ya dan Wajo bagian lereng Pegunungan Timojong maupun Endekang, yang banyak terjadi adalah terjadi bencana longsor. Betul. Jadi itu akan berbeda dampak yang kita tahu bahwa kejadian kemarin Endrekang itu lebih banyak ke kejadian longsor. Ya. Ada peristiwa yang merusak infrastruktur yang ada, seperti adanya kerusakan berat pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang Di Bungin. ya. Ya, ya. Itu karena adanya banjir yang begitu besar sehingga merubah pola aliran air sehingga terjadi longsor diawali dengan longsor di badan pinggir sungai, kemudian mengikut dengan longsor yang luar biasa besar, sehingga untuk PLNTA-nya sendiri kerugiannya ditasi sampai 40 M. Baru satu, Pak. Baru satu, ya. Yang lainnya masih banyak. Iya, iya. Apalagi kalau kita lihat seperti longsor yang terjadi di jalan akses Endrekang ke Toraja. Toraja, ya. Nah, ini luar biasa dampaknya sampai sekarang. Kadang-kadang tertutup sampai 6 jam, 7 jam. Hanya karena longsor ini. Dan tentu saja ini perlu kita kaji dengan baik. Karena kita tidak bisa menghindari bahwa kita butuh masyarakat untuk bertani di wilayah Endrekang yang begitu katakanlah agak curam ya, lerengnya agak terjal, tetapi juga kita harus menjaga supaya infrastruktur yang ada tidak mempengaruhi lalu lintas baik itu perdagangan maupun orang yang kita tahu sudah sangat banyak mempengaruhi. Tentu saja cara-cara untuk menyelesaikan ini yang harus dikaji dengan baik dengan melibatkan para pakar ya. Tentu saja penanganan mengenai longsor jalan ini harus melibatkan pakar-pakar geoteknik terutama sehingga itu bisa ditangani dengan baik, sehingga tidak hanya menyalahkan bahwa terjadi perusakan lahan karena pertanian, tapi juga harus melihat apakah infrastruktur dibangun dengan teknis yang baik sehingga bisa bertahan pada saat terjadi hujan ekstrim yang lama. Itu perlu dilihat secara dua pihak ya. Betul. Karena kita butuh juga pertanian untuk menopang kehidupan bukan hanya orang Endrekang, tapi itu bisa mengganggu kebutuhan untuk kawasan timur Indonesia. Betul. Nah, kalau itu bisa diseimbangkan, kita bertani yang ramah lingkungan, saya kira itu bisa kita duduk bersama lah untuk mengkaji. Tentu ada ahli infrastruktur, ada ahli geoteknik untuk masalah kelongsoran ya, dan ahli yang lainnya ya, seperti bagaimana menata wilayah sehingga seluruh bisa berjalan dengan sesuai dengan kebutuhan untuk ramah lingkungan ya, tidak memberikan dampak yang terlalu besar kalau terjadi bencana. Dan satu lagi Prof, sebelum ini kota Endrekang kan sering sekali banjir. Mungkin menurut informasi Sungai Sadang naik airnya dengan deras, terus ada Sungai Matalo, terus ketemunya pas di kota Endrekang.
Nah, kira-kira kalau demikian adanya, kira-kira bagaimana nih? Karena pertemuan antara Sungai Sadang dengan Sungai Matalo sehingga ini air meluap, itulah mungkin yang menyebabkan Nrekang banjir. Bagaimana kira-kira secara teknis, apakah bisa kita alihkan sungainya atau dinormalisasi atau seperti apa, Prof? Atau kota Nrekang yang mau dipindahkan? Iya, silakan. Tentu Iya, kita harus melihat secara simulasi ya, karena ada beberapa kejadian kemarin banjir lokal di Nrekang, Ya. bukan karena meluapnya Sungai Sadang dengan Sungai Matalo, tetapi hujan lokal yang begitu lebat yang menyebabkan terjadi ketidakseimbangan. Jadi hujannya begitu intensitas tinggi, tetapi dia bersifat lokal. Kita tahu bahwa banjir yang terakhir di kota Nrekang itu hanya terjadi karena ada banyak hujan lokal yang intensitasnya cukup besar dan durasinya lama. Dan itulah yang menyebabkan banyaknya kerusakan-kerusakan jalan tadi. Nah, oleh sebab itu tentu saja infrastruktur yang ada ini harus dikaji bagaimana membuat supaya pengaruh daripada adanya kondisi ekstrem seperti itu tidak menjadikan jalan-jalan yang ada, terutama mulai dari kota Nrekang sampai Cakek. Ini yang paling butuh perhatian khusus. Tapi ini butuh perhatian khusus. Saya melihat bahwa belum melakukan semacam pengkajian yang lebih komprehensif bagaimana menyelesaikan persoalan longsor yang ada karena adanya hujan lebat dan banjir di kawasan segmen jalan tadi. Dan itu juga terjadi di jalan-jalan kabupaten yang ada menuju ke daerah Bungin, menuju ke daerah Curio. Itu banyak jalan-jalan yang rusak. Tetapi yang sekarang ini sangat parah adalah di sekitar antara Nrekang dengan Cakek. Nah, itu tentu saja saya lihat ada penanganan yang sudah dilakukan, tetapi tidak melibatkan secara lebih mendalam pakar-pakar geoteknik yang bisa memberikan jalan keluar. Saya lihat harus ada keterlibatan. Kita diskusikan daripada setiap tahun, setiap tahun melakukan perbaikan-perbaikan, dan itu sangat mengganggu kelancaran, baik itu kelancaran transportasi manusia maupun kelancaran suplai hasil-hasil pertanian yang ada di Toraja dan Nrekang ke daerah daerah seperti daerah Sulawesi Selatan bagian selatan, kemudian ke utara juga, ke Kalimantan dan seterusnya. Itu perlu ditangani secara lebih komprehensif. Menangani longsor itu harus secara komprehensif, melihat supaya itu tidak selalu tiap hari itu terus yang menjadi persoalan. Harusnya ada penanganan. Melibatkan ahlinya. Melibatkan ahlinya. Ini penting sekali. Mari kita duduk, jangan hanya melihat dari proyek saja, tapi kita duduk bersama bagaimana supaya kalau terjadi kegagalan, katakan longsor, itu satu kali penanganan. Jangan tahun berikut itu juga yang terjadi lagi. Berulang terus. Dan ada caranya. Kita diskusikan. Mungkin biaya pertamanya mahal, tapi bisa bertahan sampai 10-20 tahun. Jangan selesai hari ini datang hujan lagi, rusak lagi. Nah, itu kan bencana berkelanjutan. Yang gagal 8 jam tidak bisa lewat. Mengular itu. Jadi tejo kampung ke Pak Prof ini paham bahasa? Saya paham. Saya orang di luar Nrekang yang paling sering pulang. Dan saya mengamati. Jadi Mas Esa mikir ke pulau kampung ke Uranomi. Pak Prof paham bahasa Duri? Paham. Saya orang Duri. Dan saya orang di Makassar yang paling sering turun. Hampir setiap 2 minggu saya turun. Karena saya beraktivitas banyak, bertani, berkebun, ada sawah, ada perikanan, ada peternakan walaupun kecil-kecilan. Tapi itulah yang menarik saya untuk selalu pulang. Pak Prof ini multi talenta juga nih. Jadi kuncinya nih, saya bahasa Duri karena Pak Prof paham bahasa Duri. Jadi pada kuncinya Pak Prof mengajak kita semua para cendekiawan
mengajak pemerintah untuk bersama-sama si Cadokuan Ya, untuk memikirkan Ya. masalah kebencanaan. Makanya perlu ada sifat Cadokuan, sifat Anggaran. Cocok lalu. Saya tahu bahwa Ya. orang pintarnya Endrekang baik di bidang pertanian Ya. itu luar biasa. Kalau di UNAS cari mulai dari dekannya Fakultas Pertanian Ya. itu orang Endrekang semua. Waduh. Ahli teknologi hasil panen orang Endrekang Iya. semua. Ya. Dan banyak rektor orang mereka. Banyak. Banyak rektor Endrekang. Iya, iya, iya. Dan alhamdulillah saya banyak sekali terlibat di pembangunan, bukan justru di Endrekang saya tidak banyak terlibat. Kalau di Kalimantan Ya, banyak itulah terlibat. tadi saya bilang, sudah Di melakukan Irian Buana. banyak terlibat. Iya, iya. Malah sampai ke Sumatera. Sumatera. Tapi Endrekang ini Ya. Ya. Nah, yang mana ditambahi kita bongi Prof, karena apa namanya kita jo perjalanan tak sampai ke daerahnya orang sampai ke sana kemari mengurusi kampungnya Ya. orang. Kenapa kampung sendiri Prof kurang saya urusi tapi urusi di kampungku. khusus di Malua? Ya, Ya. keprihatinan saya adalah kalau ke Malua dari Cakek ke Baraka itu kadang-kadang agak sulit untuk tembus. Ya, Ya jalannya jelek sekali. ya. Terpaksa lewat Kalosi, Kalau si Malua, tapi itu pun sangat sempit. itu tabe Prof, Ya. itu kewenangan apa itu jalan itu? Kalau jalan itu kewenangannya kabupaten. Kabupaten. Kalau yang dari Endrekang ke Toraja kewenangannya pusat. Pusat. Tapi tentu saja Ya. sebagai daerah yang dilewati, Ya. kenapa saya semburu sebetulnya? Oh. Begitu masuk di Salubarani, Ah. jalannya mulus sampai Melo. Pantai Pau. Wah. Kenapa kalau kita sudah masuk di Endrekang, Ya. jalannya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita harus memilih jalur mana? Ah. Apa lewat Pindrang atau lewat Mungkin kita disuruh berhati-hati kalau jalan Ya. kurang baik supaya tidak Tapi orang mengganggu juga. Endrekang baik sekali. Baik sekali. Kalau di tempat lain, Iya. barangkali masyarakatnya sudah banyak menanam pisang di tengah jalan. Nah ini luar biasa Pak. Oh iya. Bayangkan Iya. begitu kita masuk perbatasan Tator, itu jalannya Mulus. Nah, padahal Tapi- merah putih juga di sana. Pada merah putih juga. di Endrekang sana. juga merah putih. Iya. Nah orang dari Makassar melalui Endrekang baru sampai ke Tator. Iya, iya. Kenapa tidak Endrekang juga dikasih mulus? Iya, iya, iya. Endrekang ini jalannya sudah jadi sejak zaman penjajahan Belanda. Ah, Sedangkan jalan yang lewat Siwa Siwa. itu baru muncul setelah kemerdekaan. Kemerdekaan. Nah, ini luar biasa, Pak. Iya. Apalagi Toraja kan akses untuk Iya. ke apa? Sekarang pariwisata kalau kita internasional. melihat Endrekang, itu hasilnya hortikultura untuk mensuplai hampir semua kawasan timur Indonesia. Iya, betul. Ya, baik itu kopi, Iya. kopi itu yang nomor satu, kopi, Toraja dan Endrekang. Ah, Dan kalau kita menyebut kopi yang paling enak, tentu kalau tidak menyebut Kalosi, bukan kopi enak. Iya, iya, Makanya iya. Toraja juga Toraja Kalosi. Iya, iya, Ya, iya. Torabika Kalosi. Torabika Kalosi. Toraja Arabica, Iya. tapi harus menyebutkan Kalosi. Kalosi. Kenapa Kalosi? Karena memang dari dulu terkenal. Kalau kita kontes kopi, Iya. Endrekang itu yang selalu juara. Oh, Baik itu di Eropa maupun di tempat lain. iya. Makanya kita harus fokus lagi. Iya, iya. Jadi menurut saya, Iya. di samping infrastruktur, kalau kan wilayah kita ini kan sangat pada kontur yang sangat terjal. Ya, pada Baik itu jalan nasional maupun jalan provinsi atau jalan kabupaten, itu berada di lereng-lereng yang punya potensi untuk terjadi bencana longsor. Iya, 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 iya. Nah, khusus untuk tahun 2024 ini kan terjadi hujan yang sangat ekstrim Iya. di wilayah Pegunungan Latimojong Ah. yang menyebabkan terjadinya banjir besar di Luwu, di Wajo, Iya. di Sidrap. Iya. Tapi kalau Endrekang dan Luwu bagian Latimojong Iya. itu terjadi longsor besar, Hmm. baik di daerah Luwu Pegunungan maupun di Endrekang, Iya. terutama yang daerah-daerah pinggiran Sungai Tabang itu banyak sekali longsor, Iya, iya. dan itu ekstrim sekali. Oke, Ya. Oke, Prof. Saya kira diskusi kita sangat menarik malam hari ini dan sangat mencerahkan. Ya, Tapi ya kumua kita teto hikmah ya, bersedia untuk mengabdikan ilmu kita dan mengajak kawan-kawan kita untuk duduk bersama memikirkan kampung halaman. Terima kasih, Prof, atas kehadirannya pada malam hari ini. Saya kira ini sangat mencerahkan bagi kita semua. Yati acara Tobongi sebenarnya acara dalam rangka hari ulang tahun. hari ulang tahun
hikmah yang ke-87 tahun. Dan insya Allah kita sudah punya buku ini, Prof. Ya. Orang Masen Rempulu. Ya. Nah, makanya baju kita malam ini, Prof. Apa itu, Prof? Orang Masen. Orang Masen Rempulu. Baik, demikian apa yang bisa kita bincangkan malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Tak Prof yang begitu berarti bagi kita semua. Saya kira saya mau tambahkan Ya, sedikit. silakan, Prof. Ada kecenderungan Ya, baik itu diskusi secara terbuka di media-media sosial, Ya. itu kecenderungan menyalahkan betul. petani yang banyak memanfaatkan lahan, Ya, terutama di daerah yang ada bawang ya. ya betul. Nah itu sebetulnya barangkali ke depannya Ya, kita harus berembuk, baik itu ahli pertanian, Ya. ahli tanyanya sendiri. Kalau saya di bidang ahli geoteknik, geoteknik. jadi profesor saya sipil geoteknik, Geoteknik. menyangkut kelongsoran ya. Betul. Ya, jadi menyangkut banjir dan seterusnya. Dan kalau kita mau bicara berbicara mengenai bencana-bencana keseluruhan, saya kira saya siap kapan saja, baik iya. itu tingkat lokal NDK Iya. maupun sebetulnya Iya. saya menginginkan sekali ada kesempatan melalui balai yang menangani Iya. jalan nasional yang Iya. kebetulan melewati kampung kita Iya. yang juga sangat terganggu kalau saya pulang kampung, Betul. untuk bisa membahas bagaimana menuntaskan persoalan-persoalan kelongsoran yang kita sekarang ada di Batu Rampun, Betul. ada di Kuningan. Dan itu sangat mengganggu. Kalau tidak salah ada 7-8 titik. Ya, 7-8 titik. Iya. Dan itu saya lihat penanganannya masih perlu didiskusikan Parsial. karena terlalu parsial. Parsial. Tidak melihat secara keseluruhan. Komprehensif. Dan itu kalau saya perhatikan itu akan terjadi berulang kali dan tidak dalam jangka panjang. Tidak solutif. Harusnya kalau kita dilibatkan, mungkin juga mengundang teman-teman saya yang ahli geoteknik, Betul. bagaimana kita bisa menangani baik itu jalan nasional yang ada di NDK, Ya. maupun jalan kabupaten yang ada di NDK, juga ada jalan provinsi. Mana? Nah itu kan sederhana saja. Ya, Prof. Kita akan mengkaji apa penyebab longsor Ya. dan bagaimana Ya. menangani longsor itu supaya Ya. bisa bertahan. Nah, saya kira itu Ya, saya ya. tambahkan di situ. Ya. Dan mudah-mudahan kita berhenti untuk lebih menyalahkan petani Setuju. daripada kita memberi solusi. Yes. Ya, Ya. kita bisa mencari solusi. Ya. Petani tetap bisa bertani, Ya. tetapi efek dari pertanian itu tidak membebani lingkungan. Sehingga terjadi bencana yang lebih cenderung menyalahkan petani daripada fenomena alam dan penanganan secara lebih teknis. Betul. Itu kira Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Tapi karena Ya. kita batu-batu minum Ya, kopi saya dulu, minum kopi dulu. kalos ini. Ya. Ya, baik. Terima kasih para pemirsa yang terhormat. Malam hari ini kita akan lanjutkan pada sesi diskusi berikutnya pada hari-hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.